Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kehidupan itu dipenuhi dengan sifat menduga-duga atau sifat mengira-ngira. Orang yang tidak mengenal orang lain, dia mengira bahwa orang tersebut seperti ini, seperti itu, dan lain sebagainya. Berbeda dengan hukum agama. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan agama ini kepada manusia agar seluruh manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hukum agama itu memiliki maslahat yang begitu besar bagi kehidupan kita seluruhnya. Kenapa? Karena dengan agamalah manusia akan menjadi baik. Dengan agamalah manusia seluruhnya akan menjadi hamba yang dicintai oleh Allah, tenang di dunia dan akhirat. Dan semua itu tidak dipenuhi dan tidak bisa didapati kecuali seseorang mengembalikan dirinya kepada Al-Quran dan Sunnah. Maka para ulama dahulu kala mengatakan bahwa asyrafus syai', sesuatu yang paling mulia, sesuatu yang paling utama untuk diminta oleh seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana permintaan para nabi. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepada kami ilmu dan karuniakanlah kepada kami pemahaman. Pemahaman seseorang kepada agama Islam haruslah tumbuh di atas Al-Quran dan Sunnah, dan haruslah tumbuh di atas kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah dia memahami agama ini dikarenakan dia ikut-ikutan. Bukanlah dia memahami agama ini dikarenakan dia melihat orang lain beramal kemudian dia mengikut kepadanya. Itu adalah suatu pemahaman yang salah dan kaidah yang batil di dalam memahami ilmu agama. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang ikut-ikutan, maka yang akan tumbuh dari dia adalah sifat prasangka. Yang mana Allah Subhanahu wa taala telah banyak bercerita di dalam Al-Qur'anul Karim, alladzina dhalla sa'yun fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yusinuna sun'a. Di dalam surah Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman menjelaskan kepada manusia seluruhnya, maukah kalian melihat kepada orang-orang yang merugi selama hidupannya di dunia? Alladzina dhalla sa'yun fil hayatid dunya, mereka yang salah amalannya ketika di dunia, wa hum yahsabuna annahum yusinuna sun'a, sedangkan mereka mengira bahwa mereka sedang berlaku dan berbuat baik. Ini dikarenakan mereka beramal itu dilandasi dengan perkiraan. Menurut saya kira, dan lain sebagainya. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah Anda mengira bahwa orang-orang yang beragama mereka adalah orang-orang yang memiliki hati yang keras, sehingga setiap orang yang tidak beragama dikafirkan oleh mereka, dibid'ahkan oleh mereka, dikatakan sesat dan lain sebagainya? Itu salah. Seringkali kita mendengarkan ceramah-ceramah dan kajian-kajian yang mengatakan tentang kesesatan. Itu adalah berlaku untuk sesuatu yang umum, sesuatu yang formal. Akan tetapi akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengajarkan kepada kita seluruhnya, tidak boleh seseorang mengkafirkan saudaranya yang lain. Ini adalah akidah kita, ini adalah keyakinan kita seluruhnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a bihi ahaduhuma." Barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya wahai kafir, maka dia telah menjual kehormatan dirinya atau saudaranya. Jangan Anda jual kehormatan seorang mukmin, seorang muslim yang kehormatannya lebih mulia daripada Makkah, lebih mulia daripada Ka'bah. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, demi Allah wahai Ka'bah, inna hurmatal muslim, sungguhnya kehormatan seorang muslim lebih mulia daripada kehormatan Ka'bah. Kehormatan muslim harus selalu dijaga. Tidak boleh seorang mukmin membid'ahkan saudaranya yang lain. Dikasih tahu dulu, dinasihati, kemudian ditegur, disampaikan. Kalaupun memang yang dia kerjakan itu adalah perkara yang tidak ada tuntunannya, maka tugasnya setiap seorang mukmin adalah menasihati saudaranya yang lain. Kalau sudah dinasihati tidak mendengar dan tidak mau tahu dengan nasihatnya, ya sudah, itu hak Allah Subhanahu wa taala.
Tugas kita hanya menyampaikan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Hendaknya setiap mukmin memiliki rasa cinta kepada saudaranya. Tidak ingin saudaranya tersebut jatuh di dalam amalan dan perbuatan yang sia-sia. Tidak ingin saudaranya tersebut terlalu lalai daripada berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah berapa lama kita hidup beragama? Kalaulah memang ada perkara yang kita menganggap hal itu baik tetapi tidak ada tuntunannya, tetapi kita menginginkan kebaikan daripada hal tersebut, rubah lagi niat kita. Rubah lagi keinginan kita. Apa benar kita beramal hari ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala atau kita takut kepada orang lain? Jangan kita beramal itu dilandasi karena kita takut kepada orang lain. Kemudian kalau kita melihat ada orang yang mengatakan ini bid'ah hasanah, ini bid'ah sayyi'ah, apakah kita ingin ditutup pemahaman kita kepada pemahaman agama yang benar? Bahwa kalau masih ada perkara yang tidak ada bid'ahnya, kita kerjakan yang tidak ada bid'ahnya. Jangan membuat opini atau pemikiran kita tumbuh dengan mengatakan bisa jadi bid'ah ini menjadi bid'ah yang baik, yang lain masih ada. Sehingga kita merubah kalimat yang dahulu kala tidak diizinkan oleh agama, kita mengatakan ini baik untuk kita. Yang jelas perkara-perkara seperti itu tidak dianjurkan agama, maka kita tinggalkan. Kita beralih kepada amalan yang lebih baik dan tuntunan yang lebih dekat kepada Al-Quran dan Sunnah. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hati-hati bisikan setan. Hati-hati bisikan setan kepada kita seluruhnya. Yang dimana setan selalu berbisik kepada kita supaya menganggap apa yang kita kerjakan itu adalah suatu pekerjaan yang baik. Biarkan saudaramu dia melakukan amalan dia. Jangan engkau hardik mereka. Sampaikan ilmu semestinya. Beradab dan berakhlak kepada siapapun. Dan jangan mengira-ngira bahwa mereka itu begini, begitu, dan lain sebagainya. Mereka yang beramal bisa menegakkan amalan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Maka mereka itu juga bisa menghormati dan mencintai Anda kalau Anda mencintai mereka. Sama-sama saling mencintai. Dan jangan membidahkan dan mengkafirkan orang lain. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.